Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang saya muliakan beliau Bapak Supardi selaku bendahara Masjid Darul Mukminin, beliau Bapak Haji Wahono Imam Masjid Darul Mukminin, Bapak Moyono dan bapak-bapak yang lain yang saya muliakan, wabil khusus bidadari-bidadari dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Tentunya memuji, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Allah adalah zat yang maha kuasa, yang telah menciptakan alam semesta, di mana awalnya sudah kita sampaikan tentang kalimat tauhid. Itu adalah yang pokok dan pokok. Kalau kita sudah mengenal ilmu tauhid, yang qadim itu yang berdasarkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka hisni, dia itu aman. Amannya di mana? Di mana berada. Di dunia sampai di akhirat dia aman. Karena sudah jelas La ilaha illallah, itulah ucapan daripada Nur. Muhammadur Rasulullah, itulah ucapan daripada Zat Allah. Jadi ini selalu bergandengan. Dan inilah yang pokok sangat esensi di dalam akidah Islam atau tauhid di muka bumi ini. Sehingga Luqman Hakim itu memberi wasiat kepada putra-putrinya sebagai pendidikan secara universal. Pesannya kepada putra-putrinya, La tusrik billah. Ya bunayya, wahai anakku sayang, La tusrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Nah, itulah namanya tauhid. Jadi orang yang sudah mengenal kalimat tauhid itu adalah hisni, aman. Aman dalam kehidupannya, terjamin kehidupannya, karena semuanya hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rahmat seluruh alam. Tamsilannya Nabi Muhammad itu tidak bisa dipoto, tidak boleh digambar. Mengapa? Karena dia adalah sumber daripada cahaya tadi. Bahkan dia punya mukjizat, bisa membelah bulan, bisa menghentikan matahari. Karena adalah dia sumber daripada cahaya. Maka Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Muhammadun basar lakal basar bal huwa kal yakuti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia.
Nah, kalau basariahnya ya beliau juga ke pasar, juga berkeluarga gitu ya. Tapi dia punya keajaiban yang jarang diungkap. Dia kalau kencing buang air besar itu tidak ada. Subhanallah. Betul toh ibu-ibu? Ya, tidak ada. Maka kita dianjurkan kalau nggak mengenal bersuci istinja, Masya Allah itu kasihan betul. Ya, karena nanti kalau sudah mengenal bersuci, ya tubuhnya ini bersih, suci daripada najis, ucapannya juga bersih, perbuatannya juga bersih. Biasa yang selalu saya sampaikan, qalbi, qauli, fi'li. Hati, ucapan dan perbuatan. Dapat rezeki juga. Kodok kodarnya toh, ada kucing lewat kok tahu-tahu ya dapat itu ya. Itu makhluknya Allah. Kalau sudah tahu nyawa dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan menyampaikan keutamaan daripada ilmu. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan dunia, maka jawabnya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin memperoleh kebahagiaan di akhirat, maka juga dengan ilmu. Ini yang terakhir. Agar kita dalam hidup ini kemana berada, itu dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka juga dengan ilmu. Selamat datang beliau Pak Jupri. Nah, tentang ilmu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan segala sesuatu itu kepada yang ahlinya. Ya. Kalau dia tidak ahlinya, dia kerjakan, tunggu saja kehancurannya. Nah, jadi kalau sudah kita mengenal sesuatu itu pada ahlinya, harus kepada ilmunya, maka serahkan kepada ahlinya. Nah, kalau ingin mencari dunia, ya tanya ahlinya. Padahal Allah sudah menyiapkan dunia ini adalah untuk manusia. Setiap manusia dilahirkan, makhluk hidup di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya. Tapi kalau ingin rezekinya itu halal, barokah, bisa kepada keluarga-keluarga dan seterusnya, ini harus dengan ilmu. Maka Allah di dalam Al-Quran itu juz 12 pas paling atas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Makhluk-makhluk yang merayap, yang berjalan, yang terbang, semuanya itu Allah sudah jamin. Nah, sekarang ilmu yang mencari ilmu dunia. Nah, di sini alhamdulillah ini beliau bengkel luar biasa. Kalau dia ahli bengkel, ya tanya kepada beliau. Loh, ini kok mobil saya macet? Tanya dia. Nanti hanya beberapa menit, oh dia sudah punya, karena sudah tahu ilmunya. Tapi coba kalau mobilnya rusak, motornya rusak, ditanyakan orang yang tidak tahu, atau Pak Ustadz ya, ada Pak Ustadz. Ayo biar diuntar-untir dipakai Anda. Jadinya apa? Malak rusak atau malak jadi, Ibu-ibu? Malak rusak. Jadi harus biar menyadari bahwa ilmu itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kelihatannya ilmu dunia. Ya. Kalau sadar itu luar biasa.
Maka disitulah yang namanya barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Nanti tanya ilmu ke pertanian. Nanti cocok cara nanam dan seterusnya. Kalau ahlinya, kok bisa hasilnya 1 hektar, itu bisa berton-ton kalau ahlinya. Walaupun itu dari Allah. Karena apa? Dengan ahlinya obatnya bagus, tanahnya dikelola pupuknya. Jangan sampai begini, ini mohon maaf, ini di kampung saya ini. Yang satunya tanaman padi itu subur sekali. Yang satu itu ya Allah, kuning, tidak subur. Itu dia bilang, wah itu sudah ada santet, ada ini. Naudzubillah min dzalik, itu kita waktu masih kecil. Loh kok bisanya? Karena dia tadi yang subur tadi ternyata dikelola dengan yang baik, pupuknya, kemudian semprot hamanya, dan dia tidak diurus sama sekali. Nah, akhirnya dia ya tidak menghasilkan yang baik. Maka inilah kita sadar bahwa ilmu itu sesuai dengan ahlinya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tukang mengerjakan membuat pelestarian, Masya Allah hanya 1 jam, 2 jam 1 kamar selesai. Serahkan lagi Pak Ustadz. Mungkin hanya dilihat-lihat saja. Ya, itu harus menyadari, ya. Dan itulah namanya ahli. Nah, berikutnya mencari akhirat. Mencari akhirat ini juga harus ahlinya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diteruskan para sahabatnya, tabiin, para aulia, para yang mengenal Tuhannya, mengenal datang dan kembali. Itu namanya ahli. Ahlinya nanti dia sebentar saja bisa menjelaskan. Nah, sesudah dia akhirat dia dapat pekerjaan yang di dunia, itu nilainya menjadi akhirat karena diniatkan untuk ibadah. Nah, enaknya toh, jangan sampai dibalik. Niatnya itu kelihatannya ibadah, tapi isinya dunia. Ini untuk diri kita saja. Kelihatannya dia berzikir. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata ketika dilihat kakinya itu, di bawahnya itu dinar, yaitu yang dia cari. Padahal ucapannya zikir atau membaca Al-Quran atau dan sholat seterusnya. Bukan saya tujukan kepada Bapak Ibu, ditujukan ke siapa? Ayo Bapak Ibu, diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, barang siapa yang ingin bahagia dunia dan di akhirat, maka juga dengan ilmu. Intinya, cari dunia harus diniatkan untuk ibadah. Cari akhirat pun juga untuk ibadah. Inilah doanya Rasulullah yang paling mulia, yang paling hebat. Singkat tapi padat. Kalau doanya siapa ini namanya? Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus. Ya. Terus doanya Nabi Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu doanya Nabi Adam. Jadi ada doa-doa, kalau ada orang baca doa, saya dengarkan, oh ini doanya ini, doanya. Jadi kita sudah nyambung, oh dia minta ini, kita sudah ngerti. Terus kalau ini doanya siapa? Rabbi habli minas solihin. Doanya siapa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim, subhanallah, supaya diberi anak yang saleh. Yang terakhir inilah doanya Nabi Muhammad. Jangan banyak doa ke sana kemari yang ini tidak kenal. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan berilah kami kebahagiaan di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.